Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, setiap kita manusia pasti rindu pulang ke kampung halaman. Kita rindu pulang kembali ke rumah. Inilah perasaan kita ketika ada kerinduan yang besar untuk kembali berkumpul dengan sanak saudara. Rindu kembali. Yesus di dalam Injil hari ini justru mengalami peristiwa yang kurang mengenakan. Yesus pasti juga ada kerinduan kembali ke kampung halamannya di Nazaret, ke tempat asalnya. Maka yang terjadi ternyata sebaliknya. Dia ditolak. Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Dia mengajar dengan sungguh luar biasa, penuh dengan kewibawaan. Ada otoritas ilahi yang sungguh terpancar di dalam setiap pengajarannya itu. Tetapi mari kita lihat bagaimana tanggapan umat yang adalah saudara-saudari sekampungnya sendiri. Pengajaran Yesus tidak mereka sambut dengan rasa kagum, tetapi dengan sikap yang melecehkan dan merendahkan. Mereka malah nyinyir, melihat sisi yang kurang baik, melihat latar belakang Yesus. Mereka mengatakan, "Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?" Mereka menganggap sebagai sebuah skandal bahwa seseorang yang
berlatar belakang seperti Yesus ini kok bisa dapat berbicara dan melakukan berbagai mujizat? Bagi mereka, tidak mungkin Yesus sebagai seorang yang sungguh sederhana ini bisa melakukan karya yang luar biasa itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, ada dua pesan Injil hari ini yang sungguh menginspirasi kita. Yang pertama, sebagai murid-murid Kristus, kita sungguh yakin bahwa Yesus itu adalah Putra Allah. Ia hidup sebagai manusia, namun Dia sungguh-sungguh adalah Allah. Semakin kita mengenal kemanusiaannya, maka semakin kita mengimani kealahannya. Biarpun sesama non-Kristiani dan juga saudara-saudara yang lain meragukan dan mempertanyakannya, iman kita tetap tidak berubah. Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Yang kedua, kita berjuang agar tidak menjadi warga Nazaret zaman sekarang. Kita tidak menolak atau menjatuhkan sesama yang ingin maju hanya karena kita mengetahui latar belakangnya. Semakin kita mengetahui kesederhanaannya, maka semakin pula kita menyadari bahwa Allah itu sungguh mencintainya. Kita bersyukur atas kehadiran Allah di tengah keterbatasannya. Di dalam bacaan kedua hari ini, Rasul Paulus mengatakan dengan jelas kepada kita, "Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku." Bahkan di bagian petikan lain, Paulus mengatakan, "Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu terjadi atas diriku." Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita berjalan bersama firman Tuhan hari ini untuk merenungkan bersama, apakah aku sungguh menerima Yesus sebagai juru selamatku? Apakah aku siap mendukung sesamaku sekalipun tahu latar belakang hidupnya, keluarganya, dan lain sebagainya? Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua boleh membaharui hidup, iman, dan seluruh karya pelayanan kita, bahwa masing-masing kita Tuhan gunakan untuk karya besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Setelah dibaptis, semua kita diberikan tanggung jawab sebagai pewarta Injil, kabar baik, kabar sukacita dimanapun kita berada. Dengan seluruh diri kita, yang pasti ada keterbatasan. Tapi mari Bapak Ibu, kita tidak berhenti kepada keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan kita. Apalagi latar belakang kita masing-masing. Tapi yang kita fokuskan adalah bagaimana orang ini dan kita Tuhan pakai untuk mengabarkan kebaikannya, mengabarkan kerajaan Allah dan Injilnya dimanapun.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita tidak melihat kekurangan dan kelemahan orang, tapi mari kita juga masuk ke dalam diri kita, bahwa ternyata saya juga memiliki kekurangan dan kelemahan, dan semua kita pasti punya latar belakangnya sendiri-sendiri. Mari kita syukuri, kita terima, dan kita olah, supaya semua itu menjadi berkat di dalam hidup kita. Pandanglah siapapun saudara-saudari kita, bukan hanya dari latar belakang mereka, tetapi apa yang mereka bawa bagi kebaikan untuk banyak orang. Itulah semangat Injil, itulah iman yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.